dan Komisi D Bidang Ekonomi dan Koperasi. Silakan kepada para peserta raker memasuki ruangan yang telah kita sediakan. Kumpul Pak Kus sih loh, Dik. Wawancara. Saya Denny Setiawan. Karo ngono. Boleh dibuka ini. Belum. Silakan kepada peserta memasuki ruangan, kemudian menempati tempat yang telah kami sediakan sesuai dengan komisinya masing-masing. Monggo dipercepat agar rapat kerja segera kita selesaikan. Dik, suruh masuk, Dik. Sekali lagi kami sampaikan kepada para peserta rapat kerja Juleha Surabaya Jawa Timur agar segera memasuki ruangan yang telah disediakan. Apa? Sini. Sini. Untuk Komisi A yang membidangi keorganisasian atau kesekretariatan, kemudian Komisi B yang membidangi dakwah dan edukasi, Komisi C yang membidangi litbang penelitian dan pengembangan, kemudian Komisi D yang membidangi ekonomi dan koperasi. Silakan memasuki ruangan sesuai dengan tempat yang telah kami sediakan. Pikir. Untuk panitia yang tergabung dalam resepsionis itu bisa meninggalkan tempat bergabung dengan teman-teman di dalam. Sekali lagi kepada teman-teman yang tergabung dalam yang melaksanakan tugas resepsionis bisa bergabung dengan teman-teman yang ada di dalam komisi. Kertas tak backup. Ada. Baik, Bapak-bapak dan saudara sekalian, sidang pleno akan kita mulai yang berisikan: 1. Menentukan ketua komisi. 2. Pembacaan tata tertib sidang. Dan yang ketiga, nanti akan ditutup sidang pleno ini dengan rapat dengar pendapat. Baik, sidang pleno kita mulai. Monggo silakan masing-masing komisi
untuk menunjuk ketua komisi sesuai kesepakatan bersama. Silakan. Untuk komisi A, masing-masing komisi silakan maju ke depan untuk mengambil berkas. Untuk masing-masing komisi A ini mengambil berkas yang sudah kami sediakan. Di situ ada beberapa lembar berkas yang mesti kita penuhi. Tinggal komisi D, ekonomi dan koperasi, silakan mengambil berkas di depan. Pak Majid ini suruh Mas Di. Di Pak Majid suruh Mas Di. Pak Majid. Berkas yang panjenengan terima silakan diisi sesuai kehadiran dan dibaca pokok bahasan yang telah ditentukan di situ. Boleh pokok bahasan itu ditambahkan apabila ada hal-hal yang perlu kita bahas bersama. Silakan dibahas sesuai dengan pokok bahasan, kemudian ditambahkan dengan ide-ide yang ada saat ini. Kemudian jangan lupa ditunjuk sebelum sidang komisi dijalankan. Silakan ditunjuk ketua sekretaris. Baik, sudah bisa dipahami? Bisa. Pak Juli. Berikutnya adalah pembacaan tata tertib sidang. Mohon diikuti secara seksama. Apabila ada hal-hal yang belum dipahami bisa interupsi. Mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Ketentuan rapat. Yang pertama, serah terima pimpinan sidang dari panitia ke presidium yang sudah dilakukan barusan. Yang kedua, penggunaan palu rapat. Poin 1, satu kali ketentuan. A, serah terima pimpinan rapat. B, pengesahan keputusan. C, menskors dan mencabut kembali skorsing sidang yang waktunya tidak terlalu lama, dalam kurung biasanya skors 1 kali sekian menit dan lain-lain, menutup sehingga peserta sidang tidak perlu meninggalkan tempat rapat. 2 kali ketentuan, 2 kali ketukan. A, pembukaan dan pencabutan skorsing. B, melakukan lobbying. 3 kali ketukan. A, pembukaan dan penutupan sidang. B, pengesahan ketetapan final garis miring akhir hasil sidang. 4 ketukan berkali-kali dalam kurung lebih dari 3 kali. Peringatan atau meminta perhatian peserta rapat. 3, interupsi. Interupsi adalah menyela atau meminta waktu kepada pimpinan rapat untuk berbicara dan mengemukakan pendapat dalam rapat. Interupsi dilakukan dengan mengangkat tangan terlebih dahulu dan berbicara setelah mendapat izin dari presidium rapat. Interupsi di atas, interupsi hanya berlaku selama tidak mengganggu rapat. Apabila dalam rapat presidium sidang tidak mampu menguasai dan mengendalikan jalannya rapat, maka panitia pengarah acara dalam kurung SC diberikan wewenang untuk mengambil alih jalan rapat atas permintaan presidium rapat dan atau peserta rapat. 4, skorsing. Skorsing adalah pengambilan waktu rehat dalam rapat untuk keperluan tertentu. Misal terjadi deadlock dalam kurung kebutuhan dalam rapat dan untuk mencairkan suasana diambil langkah skorsing. Lamanya skorsing ditentukan oleh pimpinan rapat atas persetujuan peserta rapat.
efektif. 5. Lobbying adalah penentuan jalan tengah atas konflik dengan skorsing waktu untuk menyatukan pandangan melalui obrolan antara dua belah pihak atau lebih yang berseberangan secara informal. Merupakan suatu bentuk kompromi dalam menyelesaikan perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan. 6. Peninjauan kembali atau PK. Mekanisme yang digunakan untuk mengulang kembali pembahasan atau putusan yang telah ditentukan. 7. Pembekuan rapat. Langkah yang diambil apabila rapat dikarenakan suatu hal terus-menerus mengalami kebuntuan, dalam kurung deadlock terus-menerus, dan setelah melalui jalan skorsing tidak terbahas pun tetap saja mengalami kebuntuan. Bila hal ini terjadi, pimpinan rapat atas persetujuan peserta berhak membekukan rapat dengan catatan adalah langkah terakhir yang diambil setelah semua usaha yang dilakukan tetap tidak membuahkan hasil. Apabila hal ini dilaksanakan, rapat dibekukan, maka secara otomatis organisasi yang bersangkutan pun akan ikut membeku. 8. Hal kewajiban peserta peninjauan presidium rapat. Hak bicara adalah untuk bertanya, mengeluarkan pendapat, dan mengajukan usulan kepada pimpinan baik secara lisan maupun tertulis. Hak suara adalah hak untuk ikut bagian dalam pengambilan keputusan. Hak memilih adalah hak untuk menentukan pilihan dalam proses pemilihan. Hak dipilih adalah hak untuk dipilih dalam proses pemilihan. Kewajiban peserta. 1. Mentaati tata tertib persidangan permusyawaratan. 2. Menjaga ketentuan harmonisasi persidangan. 3. Dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu jalannya sidang, dalam kurung merokok, bernyanyi, bersiul, dan lain-lain. 4. Memakai batik dan alas kaki yang sepantasnya. Presidium sidang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan peserta, penuh ditambah dengan ketentuan sebagai berikut. Presidium sidang dipilih oleh dan oleh peserta permusyawaratan melalui sidang pleno yang dipandu oleh panitia pengarah. Presidium sidang bertugas untuk memimpin dan mengatur jalannya persidangan serta aturan yang disepakati peserta. Presidium sidang berkuasa untuk memimpin dan menjalankan tata tertib persidangan. Demikian tata tertib sidang. Semoga yang kami bacakan tadi dipahami oleh peserta masing-masing. Hadirin peserta rapat, apakah ada pertanyaan dari tata tertib yang barusan dibacakan? Kalau tidak ada, maka rapat komisi kita mulai bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dipilih menjadi ketua rapat ya Pak ya. Ya. Bismillah, mohon bimbingannya juga karena saya juga belum pernah ikut rapat. Ya dong. Dan baru pertama kali juga ini kok langsung dipilih jadi ketua. Yo, yang dirasakan Pak Denny saya rasakan sekarang. Kedua Pak. Jadi dari yang kita komisi A, ya dong, yang harus kita bahas ini kan Kami beritahukan bahwa rapat pleno pertama ini kita break, kemudian kita lanjutkan rapat pleno kedua yang merupakan rapat dengar pendapat antar
Bisa